Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Saka Utama dari Teknik Industri. Di sini saya akan menerangkan tentang materi aspek lingkungan, di mana setiap kita melaksanakan suatu proyek usaha tertentu akan memberikan pengaruh baik, pengaruh positif maupun negatif terhadap lingkungan wilayah di mana proyek tersebut berada. Oleh karena itu, dalam aspek lingkungan ini, hal-hal yang perlu dikaji adalah apakah proyek tersebut berwawasan lingkungan atau akan mempengaruhi lingkungan. Dalam proyek terhadap lingkungan sekitar atau analis AMDAL, alternatif penanggulangan dampak negatif dari keberadaan suatu proyek. Peruntukan AMDAL dalam UU nomor 4 tahun 1982 pasal 16 berbunyi, setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL. Jadi AMDAL diperuntukkan bagi suatu rencana. Untuk proyek yang sudah jadi dipergunakan pengajian evaluasi lingkungan PEL atau studi evaluasi SEL. PEL suatu aktivitas penelaahan mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan yang sudah berjalan. Untuk SEL, analis dampak lingkungan yang dilakukan pada proyek yang sudah berjalan. Mengapa diperlukan AMDAL? Adanya undang-undang dan PP yang menghendaki adanya AMDAL untuk dilakukan pada proyek yang akan dibangun. Jadi AMDAL harus dilakukan agar berkualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek bangunan. Siapa yang harus melakukan AMDAL? Si pemerkasa proyek sebagai penyebab timbulnya pencemaran. Maka yang harus menyelenggarakan AMDAL adalah pemerkasa proyek, termasuk dalam biaya-biaya pengendalian dalam batas waktu mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam AMDAL, perencanaan proyek bersifat fisik dan non-fisik. AMDAL mempunyai peranan dalam pengembalian putusan tentang proyek yang sedang dilakukan. Artinya AMDAL tidak banyak. Artinya apabila dilakukan setelah diambil keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. AMDAL tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya faktor penentu dalam pengambilan keputusan, tetapi sebagai masukan tambahan untuk pengambilan keputusan. Peranan AMDAL dalam perencanaan proyek. Peranan dalam pengolahan proyek, fase-fase pengolahan proyek, fase identifikasi, studi kelayakan, rekayasa, dan pembangunan proyek, fase proyek berjalan, dan fase pasca operasi. AMDAL sebagai dokumen yang penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen yang paling sebagai sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan. Informasi ini sangat bermanfaat untuk sebagai macam keperluan. Kegunaan AMDAL bagi pihak pemerintah dapat membantu dalam menentukan kebijaksanaan yang tepat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan secara peningkatan pelaksanaan dan panel lingkungan hidup. Kegunaan bagi pemilik proyek untuk melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran, untuk melindungi proyek yang melanggar UU atau PP yang berlaku, dan untuk melihat dan memecahkan masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa akan datang sebagai informasi lingkungan di sekitar lokasi proyek. Kegunaan bagi pemilik modal. Bank yang sebagai pemilik modal selalu menyertakan AMDAL setiap pengajuan pemerintah pinjaman. Tujuan agar dapat menjamin keberhasilan dan keamanan modal yang disalurkan. Gunaan bagi masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya dan mengetahui perubahan lingkungan di masa sudah proyek berjalan. Gunaan AMDAL bagi pihak lainnya. Gunaan dalam analis atau kemajuan iptek, kegunaan dalam penelitian, dan timbul konsultan AMDAL yang baik. Upaya meningkatkan efektivitas AMDAL yaitu menumbuhkan pengertian bahwa AMDAL bukan sebagai penghambat pembangunan, tetapi untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan. Banyak data yang kurang relevan dalam masalah yang dipelajari. 3. Laporan AMDAL harus ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. 4. Rekomendasi yang diberikan harus jelas dan spesifik. 5. Adanya komisi AMDAL yang berkualitas.
belum digunakan RPL sebagai umpan balik untuk penyempurnaan implementasi dan operasi proyek. AMDAL adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut-turut, kerangka acuan dari penyusunan analis dalam lingkungan KA atau analis dampak lingkungan ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan RKL, dan rencana pemantauan lingkungan RPL. Terdapat 3 komponen yang terkait dalam penyusunan AMDAL. Pemerkasa adalah orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan. Komisi analis mengenai dampak lingkungan adalah komisi yang dibentuk oleh menteri atau pemimpin lembaga pemerintahan non-departemen di tingkat pusat oleh gubernur, kepala daerah, atau tingkat 1 di tingkat provinsi. Penyusunan AMDAL ditempuh berapa langkah sebagai urutan, yaitu kerangka acuan ANDAL. KA ANDAL ini merupakan ruang lingkup studi ANDAL yang disepakati bersama antara suatu pihak yang terkait, yaitu pemerkasa penyusun ANDAL maupun instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan bersangkutan. KA inilah yang menjadi pegangan dari semua pihak, baik dalam penyusunan ANDAL dan evaluasi dokumen studi tersebut. Cukup sekian penyampaian materi ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.